Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Glenn Univer, mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai PPN dan PPNBM. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perpajakan 1. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan mengetahui apa sih karakteristik pajak pertambahan nilai di Indonesia. Ada 8. Yang pertama itu adalah pajak tidak langsung. Jadi maksudnya beban PPN ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Yang kedua itu adalah pajak objektif. Jadi adanya kewajiban membayar pajak ini sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Nanti di slide berikutnya kita akan bahas lebih dalam apa saja objek yang menjadi objek pajak PPN ini. Kemudian yang ketiga adalah multi-stage tax. Artinya PPN ini dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Jadi PPN ini dikenakan tidak hanya ketika barang ini diterima oleh produsen, tapi juga ketika produsen ini menyerahkan barang kepada distributor atau retail, misal ini barang ini akan kembali dikenakan PPN. Nah, yang kemudian yang keempat adalah non kumulatif. Maksudnya non kumulatif ini PPN ini tidak bersifat kumulatif. Jadi walaupun dia dikenakan berkali-kali begitu ya, multi stage tax gitu, tapi dia tidak dijumlahkan. Jadi PPN ini mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan. Nah, nanti di slide berikutnya akan kita bahas lebih dalam lagi apa itu pajak masukan. Kemudian yang kelima adalah tarif tunggal. Jadi PPN di Indonesia ini hanya mengenal satu jenis tarif, yaitu ada 2, ada 10% dan 0%. 10% itu untuk penyerahan dalam negeri dan 0% untuk ekspor barang kena pajak. Nah, kemudian yang keenam itu adalah credit method. Jadi ada 2 istilah yang kita kenal nanti, ada yang namanya pajak keluaran dan ada yang namanya pajak masukan. Nah, PPN ini yang terutang ini diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau pajak keluaran dengan pajak masukan. Kemudian yang ketujuh termasuk pajak atas konsumsi dalam negeri. Nah, jadi PPN ini dikenakan pada barang kena pajak atau jasa kena pajak yang digunakan di dalam daerah pabean. Jika untuk ekspor barang ini tidak dikenakan PPN. Kemudian yang ke-8 adalah consumption type value added tax. Jadi dalam PPN di Indonesia, pajak masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut atas penyerahan BKP atau JKP. Baik, yang selanjutnya kita bahas mengenai subjek pajak PPN. Ada 2 yang termasuk subjek pajak PPN. Yang pertama adalah pengusaha kena pajak dan yang kedua ada bukan pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kena pajak ini adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Nanti di slide selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai apa saja yang termasuk barang kena pajak, mana yang bukan, dan mana yang termasuk jasa kena pajak dan mana yang bukan. Kemudian PPN ini terutang pada saat si PKP ini yang pertama melakukan penyerahan barang kena pajak, yang kedua dia melakukan penyerahan jasa kena pajak, yang ketiga saat PKP melakukan ekspor barang kena pajak berwujud, kemudian yang keempat melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud, yang kelima adalah ketika PKP melakukan jasa kena pajak. Kemudian untuk bukan pengusaha kena pajak ini PPN tetap terutang meskipun yang melakukan kegiatan adalah bukan pengusaha kena pajak. Jadi bukan pengusaha kena pajak ini wajib melakukan pemungutan PPN
ketika melakukan kegiatan yang pertama impor barang kena pajak, yang kedua ketika ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang ketiga pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian yang keempat itu adalah membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kelima itu ada penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai objek PPN. Setelah sebelumnya kita ketahui bersama bahwa karakteristik dari PPN ini adalah pajak yang objektif, artinya ada objek-objek yang menjadi objek pajak PPN ini. Kemudian apa sih sebenarnya kegiatan-kegiatan yang termasuk objek PPN ini? Yang pertama adalah penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, nanti ada yang termasuk penyerahan BKP, ada yang tidak termasuk penyerahan BKP. Nanti di slide selanjutnya akan kita bahas lebih dalam. Kemudian yang kedua itu ada impor BKP, impor barang kena pajak. Pemungutan pajak saat impor BKP dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian yang ketiga ada penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP. Nah, penyerahan JKP adalah setiap kegiatan pemberian jasa termasuk jasa kena pajak yang digunakan untuk kepentingan sendiri, dan JKP jasa kena pajak yang diberikan secara cuma-cuma. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah, contohnya adalah ada seorang pengusaha, dia posisinya di Jakarta, kemudian dia memperoleh hak dagang, hak merek yang diperoleh dari pengusaha di Hong Kong. Nah, atas pemanfaatan merek ini di dalam daerah pabean oleh pengusaha ini terutang PPN. Kemudian yang kelima adalah pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Misal ada pengusaha properti di Lampung, dia menggunakan jasa marketing orang Singapura. Ya, atas pemanfaatan jasa marketing ini, si pengusaha yang di Lampung ini dikenakan PPN. Kemudian yang keenam adalah ekspor BKP berwujud oleh PKP. Ekspor BKP dikenakan PPN hanya jika yang melakukan adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, kemudian yang ketujuh adalah ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Nah, yang termasuk BKP tidak berwujud ini yang pertama adalah penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau mode, rencana, formula atau proses rahasia merek dagang dan bentuk hak kekayaan intelektual lainnya. Kemudian yang kedua ada penggunaan atau hak menggunakan peralatan perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah. Yang ketiga, pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial. Kemudian yang keempat adalah pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada yang pertama tadi. Kemudian yang kelima itu adalah penggunaan atau hak menggunakan hak film gambar hidup, film atau pita video untuk siaran televisi atau pita suara untuk siaran radio. Kemudian yang keenam adalah pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual. Kemudian yang kedelapan itu ada ekspor BKP, yang termasuk dalam pengertian ekspor BKP adalah penyerahan BKP di dalam daerah pabean keluar daerah pabean.
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan apa saja yang termasuk ke dalam penyerahan barang kena pajak. Yang pertama itu adalah penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Yang kedua itu adalah pengalihan BKP atau barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan garing atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Kemudian yang ketiga adalah penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang, atau bisa kita bilang pembelian, kegiatan jual beli melalui pihak ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah pemakaian sendiri dan garing atau pemberian cuma-cuma barang kena pajak. Yang kelima itu adalah penyerahan BKP dari pusat cabang atau dari pusat ke cabang atau sebaliknya, atau antar cabang. Yang keenam, BKP berupa persediaan dan garing atau aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Jadi aset-aset perusahaan yang tadinya tidak untuk diperjualbelikan ketika itu diserahkan gitu ya dalam praktik jual beli itu tetap dikenakan PPN. Kemudian yang ketujuh ada penyerahan BKP secara konsinyasi. Konsinyasi ini adalah penyerahan BKP supaya pihak yang diberikan barang ini bisa merawat dan agar barang tersebut bisa dijual kembali. Kemudian yang kedelapan itu adalah penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP ke pihak yang membutuhkan. Baik, jadi ada kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk penyerahan barang kena pajak. Ada 5. Yang pertama itu ada penyerahan BKP kepada makelar. Yang kedua, penyerahan BKP dari pusat ke cabang ataupun sebaliknya atau antar cabang bila wajib pajak ini melakukan pengusatan. Artinya barang-barang aset dari perusahaan ini dipusatkan ke salah satu cabang perusahaan. Kemudian yang ketiga, BKP berupa aktiva yang tujuan semula untuk tidak diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang pajak masukan atas perolehan BKP tidak dapat dikreditkan. Yang keempat itu ada penyerahan barang kena pajak untuk jaminan hutang piutang. Yang kelima ada pengalihan barang kena pajak dalam rangka peleburan, penggabungan dan pengambilan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Baik, kemudian berbicara mengenai barang kena pajak, ada barang-barang yang tidak termasuk barang kena pajak atau non BKP. Ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah uang, emas batangan, dan surat berharga, itu tidak dikenakan PPN. Kemudian yang kedua adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Contohnya itu minyak mentah, gas bumi. Kemudian gas bumi ini tidak termasuk gas bumi seperti LPG yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga itu ada panas bumi. Yang keempat asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, felspar, garam batu, granit, grafit, gips, kalsit, kaolin, nausit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, terus tanah scrap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, erosif, zeolit, basal dan trakit. Kemudian ada juga batu bara yang sebelum diproses menjadi briket batu bara, dan biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, dan biji bauksit. Kemudian yang ketiga itu ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, kemudian daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran itu tidak terkena PPN. Kemudian yang keempat adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat dine in ataupun take away, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Baik, selain ada barang-barang yang tidak termasuk barang kena pajak, ada juga jasa-jasa yang tidak termasuk jasa kena pajak atau non JKP. Ada 17. Yang pertama ada jasa pelayanan kesehatan dan medis. Apa saja yang termasuk? Itu ada jasa dokter umum, dokter hewan, ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gizi dan fisioterapi. Kemudian ada jasa kebidanan dan dukun bayi, jasa paramedis, perawat, kemudian jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium, dan sanitarium. Kemudian ada juga jasa psikolog dan psikiater, dan juga jasa pengobatan alternatif. Kemudian yang kedua ada jasa pelayanan sosial. Apa saja? Ada jasa pelayanan panti asuhan, pemadam kebakaran, pemberian pertolongan pada kecelakaan, lembaga rehabilitasi, kemudian penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman termasuk krematorium, dan juga jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial. Kemudian yang ketiga ada jasa pengiriman surat dengan perangko. Kemudian yang keempat ada jasa keuangan. Jasa keuangan ini meliputi jasa menghimpun dana dari masyarakat, baik itu berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, ataupun bentuk lainnya. Kemudian yang kedua ada jasa menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat atau sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. Kemudian ada jasa pembiayaan, sewa guna usaha, kemudian anjak piutang, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen. Kemudian ada juga jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian ada juga jasa penjaminan. Kemudian yang kelima itu ada jasa asuransi. Nah, jasa asuransi adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultasi asuransi ini masih dikenakan PPN. Kemudian yang keenam ada jasa keagamaan, meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, kemudian jasa penyelenggaraan kegiatan dan jasa lainnya di bidang keagamaan. Kemudian yang ketujuh ada jasa pendidikan. Jasa pendidikan ini mencakup jasa penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah seperti kursus-kursus. Kemudian yang kedelapan ada jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan. Kemudian yang kesembilan ada jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. Kemudian yang ke-10 ada jasa angkutan umum, baik itu di darat, di air, serta jasa angkutan udara di dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. Kemudian yang ke-11 itu ada jasa tenaga kerja. Ini ada meliputi jasa tenaga kerja itu sendiri, kemudian jasa penyediaan tenaga kerja, dan jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. Kemudian yang ke-12 itu ada jasa perhotelan seperti jasa persewaan kamar, termasuk tambahannya di dalamnya ada hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan fasilitas yang terkait. Kemudian ada jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara. Kemudian ada jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Yang ke-14 itu ada jasa penyediaan tempat parkir. Kemudian yang ke-15 jasa telepon umum yang menggunakan koin. Kemudian yang ke-16 ada jasa pengiriman uang melalui hasil pos. Kemudian yang ke-17 ada jasa boga atau catering.
Kemudian ada pemberian fasilitas PPN tidak dipungut atas kegiatan impor barang-barang tertentu. Jadi ada kegiatan-kegiatan impor barang yang tidak dipungut PPN apa saja. Yang pertama itu ada barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Yang kedua itu ada barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia. Yang ketiga ada barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal sosial atau kebudayaan. Kemudian yang keempat itu ada barang untuk keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum. Kemudian yang kelima ada barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keenam barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya. Yang ketujuh ada peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah. Kemudian yang kedelapan ada barang pindahan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mahasiswa, kemudian PNS, tentara, kepolisian yang bertugas di luar negeri minimal 1 tahun sepanjang barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan mendapat rekomendasi dari perwakilan Republik Indonesia setempat. Kemudian yang kesembilan ada barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut seperti pramugari, pilot, kemudian pelintas batas dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pabean. Yang ke-10 itu ada barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum. Kemudian ada perlengkapan militer termasuk suku cadangnya yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Kemudian ada PPN yang terutang tidak dipungut atas impor combat jacket level 4 oleh Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, selain dari kegiatan impor yang tidak dikenakan PPN, ada juga penyerahan barang kena pajak yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dan PPNBM. Apa-apa saja? Yang pertama ada senjata, amunisi, alat angkutan di air atau di bawah air, di udara, di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya kepada Departemen Pertahanan, TNI, Polri, dengan surat keterangan berlaku. Kemudian yang kedua ada komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau Polri kepada Pindad. Kemudian ada vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional. Kemudian ada buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama. Kecuali buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama yang masih memerlukan pengesahan sebagai buku pelajaran umum, artinya belum sah untuk digunakan. Kemudian yang selanjutnya ada kapal laut, kapal angkutan sungai, danau atau penyeberangan lainnya, kemudian kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang, serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh perusahaan pelayanan niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa ke pelabuhan nasional, atau perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan nasional sesuai dengan kegiatan usahanya. Kemudian juga ada pesawat udara dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan pemeliharaan kepada dan digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional dan suku cadang, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional yang
digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada perusahaan angkutan udara niaga nasional. Kemudian ada kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana kepada PT KAI. Kemudian ada komponen atau bahan yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan atau perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang digunakan oleh PT KAI kepada pihak yang ditunjuk oleh PT KAI. Nah, kemudian ada peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI. Kemudian ada rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Pelaksana Wilayah. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai barang kena pajak strategis. Jadi BKP strategis ini dalam penyerahannya itu dibebaskan PPN. Ada juga yang atas impornya itu dibebaskan dari pengenaan PPN dan PPNBM. Apa-apa saja. Untuk yang penyerahannya dibebaskan dari PPN dan PPNBM itu ada barang modal, kemudian ada barang hasil, ada makanan ternak, kemudian ada barang hasil pertanian, bibit, air bersih dan listrik. Kemudian untuk yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN dan PPNBM juga itu ada barang modal, kemudian makanan ternak dan juga bibit. Sedangkan barang hasil pertanian, air bersih, listrik itu impornya itu tetap dikenakan PPN. Kemudian untuk pembahasan yang lebih lanjut, barang modal ini berupa mesin dan peralatan pabrik yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang. Kemudian yang kedua ada makanan ternak unggas dan ikan dan garing atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak unggas dan ikan. Kemudian yang ketiga ada barang hasil pertanian yang dipetik langsung atau disadap langsung dari sumbernya, termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani. Apa-apa saja itu ada hasil perkebunan, kemudian hortikultura termasuk buah-buahan dan sayur-sayuran, kemudian ada pangan, kemudian juga hasil hutan, tanaman hias, tanaman obat. Kemudian selanjutnya ada bibit atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikatan. Kemudian juga air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh PAM. Kemudian ada listrik kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tarif PPN. Nah, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPN ini yang berlaku ada dua. Ada yang 10%, ada yang 0%. Untuk tarif PPN 10% itu dikenakan atas setiap penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean. Kemudian juga termasuk impor BKP, penyerahan jasa di dalam daerah pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian ada juga pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua itu ada tarif PPN sebesar 0%. Tarif 0% ini dikenakan atas impor ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak itu dikenakan tarif sebesar 0%. Nah, dalam menghitung pajak PPN ini
Selain tarif pajak, kita juga perlu mengetahui dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP ini ada 5. Itu yang pertama, harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan BKP. Kemudian yang kedua ada nilai penggantian, adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP. Kemudian ada nilai ekspor. Nilai ekspor ini nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Kemudian ada yang keempat, ada nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP. Nah, nilai impor ini ada 3 yang dijumlahkan. Kemudian apa saja itu? Ada chief ini adalah nilai barang itu sendiri, kemudian bea masuk, kemudian ada pungutan lain yang sah. Itu semuanya dijumlahkan untuk mencari nilai impor. Kemudian yang kelima itu ada rumus 100/110 dikalikan harga jual. Ini DPP ini digunakan jika harga barang kena pajak itu sudah termasuk PPN. Jadi jika harganya yang tercantum itu sudah termasuk PPN, untuk mencari DPP-nya menggunakan rumus 100/110 dikalikan harga jual. Baik, jadi selain dari DPP yang sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya, ada pula nilai lain yang bisa kita gunakan sebagai dasar pengenaan PPN. Yang pertama ada harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Ini untuk penyerahan BKP atau JKP, dan juga untuk pemberian cuma-cuma BKP atau JKP atau secara gratis. Kemudian ada juga harga jual rata-rata. Harga jual rata-rata ini digunakan untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar. Biasanya ini menggunakan nilai perkiraan. Kemudian perkiraan hasil rata-rata. Perkiraan hasil rata-rata ini digunakan untuk penyerahan film cerita, tidak termasuk film cerita impor. Ini menggunakan nilai perkiraan hasil rata-rata per judul film. Kemudian ada harga jual eceran. Harga jual eceran ini untuk penyerahan produk hasil tembakau. Kemudian ada harga pasar wajar. Harga pasar wajar ini digunakan untuk penyerahan barang kena pajak berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Kemudian ada juga HPP atau harga perolehan. HPP ini digunakan untuk penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya, atau penyerahan BKP antar cabang. Kemudian ada juga harga kesepakatan. Harga kesepakatan ini harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli. Ini digunakan untuk penyerahan barang kena pajak melalui pedagang perantara atau pihak ketiga. Kemudian ada juga harga lelang. Harga lelang ini digunakan untuk penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang. Kemudian ada dasar pengenaan 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. Ini untuk penyerahan jasa pengiriman paket, jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata, dan juga penyerahan jasa pengurusan transportasi, yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi. Kemudian ada juga dasar pengenaan 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian. Jelas ini untuk penyerahan emas perhiasan, termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas perhiasan serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan.
Kemudian setelah kita ketahui bersama mengenai tarif PPN dan juga dasar pengenaan pajak PPN, kemudian kita lanjut untuk membahas mengenai cara menghitung PPN. Pada dasarnya dalam menghitung PPN ini ada dua cara, yaitu yang pertama menghitung PPN secara final dan yang kedua menggunakan kredit pajak masukan. Untuk PPN secara final ini artinya tidak diperbolehkan untuk mengkreditkan pajak masukan. Nah, penghitungan seperti ini dilakukan oleh pengusaha jasa pengiriman paket, pengusaha biro perjalanan dan atau pengusaha jasa biro pariwisata, pengusaha pabrikan emas dan juga pengusaha jasa pengurusan transportasi. Rumusnya untuk yang penghitungan final itu adalah PPN sama dengan tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Kemudian cara yang kedua itu dengan cara mengkreditkan pajak masukan. Nah, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apa sih pajak masukan dan pajak keluaran itu? Pajak masukan ini adalah PPN yang dibayar oleh PKP karena impor BKP atau perolehan BKP, penerimaan JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Jadi simpelnya pajak masukan ini adalah ketika seorang itu menerima barang ataupun jasa kena pajak. Nah, kemudian ada juga pajak keluaran. Pajak keluaran ini adalah ketika seseorang memberikan jasa ataupun barang kena pajak. Nah, PPN ini PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP atau ekspor BKP. Rumusnya adalah PPN sama dengan pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak. Nah, pengusaha kena pajak yang termasuk pedoman penghitungan ini itu adalah pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan yang pertama usaha terpadu atau integrated terdiri dari unit atau kegiatan yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan unit atau kegiatan lain yang melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak. Jadi ada unit kegiatan yang terkena pajak, ada yang tidak terkena pajak. Kemudian yang kedua itu ada usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak. Nah, yang ketiga ada usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak, atau usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak. Jadi artinya dalam satu kegiatan itu penyerahannya itu ada yang sebagiannya terutang pajak, ada yang sebagainya tidak terutang pajak. Nah, rumus perhitungannya untuk barang yang kena pajak dan jasa kena pajak yang manfaatnya lebih dari 1 tahun, rumusnya adalah untuk mencari jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 tahun, 1 tahun buku, itu adalah jumlah pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan jasa kena pajak itu dibagi dengan masa manfaat barang kena pajak atau jasa kena pajak yang ditentukan sebagai berikut. Yang pertama ada untuk barang kena pajak berupa tanah atau bangunan adalah 10 tahun. Sedangkan untuk barang kena pajak selain tanah dan bangunan dan jasa kena pajak adalah 4 tahun. Kemudian dikalikan dengan persentasi yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 tahun buku. Kemudian yang kedua ada untuk barang kena pajak dan jasa kena pajak yang masa manfaatnya 1 tahun atau kurang. Itu caranya adalah jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 tahun buku itu dicari dengan cara jumlah pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu dikalikan dengan persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak
terhadap seluruh penyerahan dalam 1 tahun buku. Jadi tidak dibagi lagi dengan masa kegunaannya, tapi langsung dikalikan dengan persentase penggunaan barang yang terutang pajak terhadap seluruh penyerahan barang dalam 1 tahun buku. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas contoh penghitungan PPN. Untuk penghitungan PPN terhadap pengusaha yang melakukan usaha terintegrated, atau maksudnya adalah ada kegiatan usaha yang penyerahannya itu terutang PPN dan ada yang tidak terutang PPN. Untuk yang contoh yang pertama ini, pengusaha kena pajak A yang bergerak di bidang usaha real estate yang menghasilkan rumah yang atas penyerahannya terutang pajak pertambahan nilai dan rumah sederhana yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Nah, ada dua kegiatan, ada yang terutang pajak pertambahan nilai dan yang rumah sederhana tidak atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Kemudian pada bulan Februari 2011, pengusaha kena pajak A ini membeli barang modal berupa truk dengan nilai perolehan 200 juta. Artinya pajak pertambahan nilainya adalah sebesar 20 juta. Nilai ini diperoleh dari DPP yang kita ketahui adalah sebesar 200 juta, kemudian dikalikan dengan tarif PPN yang berlaku yaitu 10%, sehingga PPN-nya adalah 20 juta. Kemudian pada saat perolehan truk, pengusaha kena pajak A belum dapat menentukan berapa penyerahan rumah yang terutang pajak pertambahan nilai dan rumah sederhana yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Nah, kemudian berdasarkan perkiraan pengusaha kena pajak A, jumlah rumah sederhana yang akan dibangun pada tahun 2011 adalah sebanyak 30% dari total yang dibangun. Artinya ada 70% kegiatan yang penyerahannya ini terutang PPN. Kemudian cara menghitungnya adalah pajak masukan ini atau pajak PPN yang harus dibayarkan oleh pengusaha A ini dikalikan dengan total 70% dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan pengusaha A, sehingga nilai yang diperoleh atau pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar 14 juta rupiah. Untuk contoh penghitungan pajak PPN yang kedua, kita menggunakan contoh penghitungan untuk barang kena pajak dan jasa kena pajak yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Cara menghitungnya adalah pajak masukan dibagi dengan tahun manfaat barang, kemudian dikalikan dengan persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 tahun buku. Nah, pengusaha kena pajak B adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan sepatu. Pada bulan Januari 2011 membeli generator listrik genset dengan nilai perolehan sebesar 100 juta dan pertambahan nilainya adalah 10 juta atau 10% dari DPP 100 juta. Kemudian generator listrik tersebut dimaksudkan untuk digunakan seluruhnya untuk kegiatan pabrik. Maka pajak masukan atas perolehan generator listrik yang dapat dikreditkan pada masa pajak Januari 2011 adalah 10 juta. Nah, ternyata selama tahun 2011 generator listrik tersebut digunakan yang pertama itu untuk bulan Januari sampai Juni itu 10% digunakan untuk perumahan karyawan dan direksi, sedangkan 90%-nya untuk kegiatan pabrik. Sedangkan dari bulan Juli sampai Desember itu 20%-nya untuk perumahan karyawan dan direksi dan 80%-nya digunakan untuk kegiatan pabrik. Nah, kemudian berdasarkan data tadi, rata-rata penggunaan genset artinya untuk kegiatan pabriknya adalah 90%, untuk yang Januari sampai Juni ditambah dengan 80% untuk Juli sampai dengan Desember dibagi 2, dicari rata-ratanya sehingga menghasilkan 85% selama 1 tahun buku atau tahun 2011. Kemudian masa manfaat genset tersebut sebenarnya adalah 5 tahun, tetapi berdasarkan peraturan kementerian yang berlaku untuk barang itu ya. Nah,
untuk barang kena pajak selain tanah dan bangunan dan jasa kena pajak adalah 4 tahun. Nah, sehingga penghitungan kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk tahun buku 2011 yang dilakukan pada masa pajak Februari 2012 adalah persentase penggunaan barang kena pajak untuk kegiatan yang penyerahannya terutang PPN atau sebesar 85% dikalikan dengan pajak masukan dibagi dengan tahun pemanfaatan 10 juta dibagi dengan 4 kemudian dikalikan dengan 85% atau sebesar 2.125.000. Kemudian pajak masukan atas perolehan genset yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat generator listrik tersebut adalah 10 juta dibagi 4 tahun sehingga setahunnya itu 2.500.000. Jadi pajak masukan harus diperhitungkan kembali. Mengurangi pajak masukan untuk masa pajak Februari 2012 adalah sebesar 2,5 juta dikurangi dengan 2.125.000 adalah sebesar 375.000. Penghitungan kembali pajak masukan seperti penghitungan di atas dilakukan sampai dengan masa manfaat genset berakhir. Baik, setelah kita membahas PPN atau pajak pertambahan nilai, selanjutnya adalah kita membahas pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, apa sih PPNBM ini? PPNBM ini pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, artinya PPNBM ini dikenakan terhadap barang-barang yang tergolong mewah. Nanti kita di slide selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut barang-barang apa saja yang tergolong mewah ini. Kemudian barang-barang yang tergolong mewah ini digunakan oleh produsen dalam negeri dan juga dalam kegiatan impor barang yang tergolong mewah. Nah, tujuannya adalah pemerataan pendapatan, itu yang pasti untuk menyimbangkan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Kemudian yang kedua adalah untuk memprotek produsen kecil. Kemudian yang ketiga adalah mengamankan penerimaan negara. Ini merupakan tujuan utama dari pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah siapa-siapa saja yang menjadi subjek pajak PPNBM. Itu secara umum dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah pengusaha kena pajak atau produsen yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, kegiatan yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah bagi PKP produsen adalah yang pertama merakit, kemudian memasak, mencampur, mengemas, membotolkan, dan kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu atau menyuruh orang lain untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah orang pribadi atau badan yang melakukan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, pengenaan PPNBM terhadap impor BKP ini BKP yang tergolong mewah itu tidak memandang siapa yang mengimpor BKP dan berapa kali kegiatan impor ini dilakukan. Jadi PPNBM ini tidak memandang siapa pelakunya maupun berapa kali kegiatan impor dilakukan. Jadi siapapun yang mengimpor BKP yang tergolong mewah walaupun dia baru sekali juga tetap dikenakan PPNBM. Nah, kemudian setelah kita membahas subjek pajak PPNBM, kita membahas mengenai objek pajak PPNBM. Jadi apa saja kegiatan yang dikenakan PPNBM. Yang pertama itu adalah penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Jadi kegiatan penyerahan BKP yang tergolong mewah ini dikenakan PPNBM. Kemudian yang kedua adalah impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, jadi kegiatan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam negeri, kemudian impor barang kena pajak yang tergolong mewah dari luar negeri itu dikenakan PPNBM.
Nah, kemudian apa saja sih sebenarnya barang kena pajak yang tergolong mewah ini? Apakah hanya barang-barang yang berharga tinggi, mahal, atau yang seperti apa? Nah, ini ada 4 golongan barang yang termasuk barang kena pajak mewah gitu ya. Yang pertama itu adalah barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Nah, yang kedua itu adalah barang yang dikonsumsi masyarakat tertentu, artinya barang-barang yang tidak semua masyarakat menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ada barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Seperti misal mungkin barang-barang mewah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai barang-barang kena pajak yang tergolong mewah ini di slide-slide berikutnya. Kemudian yang keempat adalah barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Nah, jadi sama halnya dengan PPNBM juga ada tarif yang diatur dari Kementerian Keuangan untuk penghitungan PPNBM. Yang pertama itu ada tarif PPNBM atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean, artinya masih di dalam negeri gitu. Ini tarifnya berlaku bermacam-macam, ada yang dari range-nya itu dari 10% yang paling kecil sampai 200% yang paling besar. Nah, perbedaan ini didasarkan pada pengelompokan BKP yang tergolong mewah yang atas penyerahannya dikenakan juga PPNBM. Nah, nanti ini akan kita bahas lebih dalam lagi mana-mana saja barang-barang yang terkena tarif 10%, 20% hingga 75% di slide berikutnya. Kemudian ada juga tarif PPNBM atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah keluar daerah pabean atau ekspor. Itu tarif yang dikenakan adalah 0%. Baik, pada dasarnya penggunaan PPNBM terhadap BKP yang tergolong mewah ini dibedakan menjadi BKP yang tergolong mewah kendaraan bermotor dan BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Untuk kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenakan PPNBM selain kendaraan bermotor ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK 11/2013. Kemudian ada berbagai macam tarif yang dikenakan. Untuk tarif 10% untuk jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain dari kendaraan bermotor. Ini yang pertama adalah kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi. Ini ada contohnya, ada seperti lemari pendingin, kemudian ada juga pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan. Kemudian ada juga mesin cuci, pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan selain pemanas celup, listrik, aparatus. Kemudian ada juga monitor dan pesawat televisi berwarna. Kemudian ada kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga, perlengkapan memancing dengan nilai impor atau harga jual Rp2.500.000 atau lebih per unitnya. Contohnya joran pancing, kemudian pegulung tali kepancing. Kemudian yang ketiga adalah kelompok mesin pengatur suhu udara. Mesin pengatur suhu udara dari tipe jendela atau dinding dengan kapasitas pendingin di atas 1 PK sampai dengan 2 PK dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp8 juta per unit. Kemudian ada kelompok alat perekam atau reproduksi gambar pesawat penerima siaran radio. Ya, ada 2, yaitu aparatus perekam atau reproduksi video dan juga aparatus penerima untuk penyiaran radio. Kemudian yang kelima ada kelompok alat fotografi atau alat sinematografi dan perlengkapannya. Seperti yang pertama itu ada kamera perekam video selain dari jenis yang dipergunakan dalam penyiaran dan kamera digital, tidak termasuk kamera web dan kamera televisi dengan nilai impor atau harga jual di atas 10 juta per unit. Kemudian ada juga kamera fotografi selain dari kamera sinematografi, tidak termasuk kamera dari jenis yang digunakan untuk menyiapkan plat atau silinder cetak.
kamera yang dirancang secara khusus untuk penggunaan di bawah air untuk penelitian dari udara atau untuk pemeriksaan medis atau bedah organ bagian dalam tubuh dengan nilai impor atau harga jual di atas 10 juta rupiah per unit. Contohnya ada kamera cetak instan dan kamera lainnya. Kemudian yang kedua itu ada tarif 20% yang dikenakan. Yang pertama itu untuk kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas lain yang termasuk dalam kelompok tarif 10%. Itu ada yang pertama, contohnya ada tungku kompor, tungku terbuka, alat masak, panggangan besar, anglo, gas, kemudian piring pemanas dan peralatan rumah tangga tanpa listrik dari besi atau baja dengan nilai impor atau harga jual di atas 5 juta rupiah per unit. Contoh umumnya adalah peralatan masak dan piring pemanas lain dengan bahan bakar cair dan juga peralatan lainnya selain dengan bahan bakar cair. Kemudian yang kedua ada lemari pendingin. Lemari pendingin ini kombinasi lemari pendingin pembeku dilengkapi dengan pintu luar terpisah dari tipe rumah tangga dengan kapasitas melebihi 180 liter dengan nilai impor atau harga jual di atas 15 juta rupiah per unit. Kemudian ada juga lemari pendingin tipe rumah tangga dengan kapasitas melebihi 180 liter dengan nilai impor atau harga jual di atas 15 juta per unit. Kemudian ada juga kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse dan sejenisnya. Nah, rumah dan townhouse ini dari jenis non-strata-title dengan luas bangunan 350 meter persegi atau lebih. Kemudian yang kedua ada apartemen, kondominium, townhouse dari jenis strata-title itu dan sejenisnya dengan luas bangunan 150 meter persegi atau lebih. Kemudian yang ketiga itu ada kelompok pesawat penerima siaran televisi atau antena serta reflektor antena lain yang termasuk dari tarif 10%. Itu yang pertama ada monitor dan pesawat televisi berwarna dengan nilai impor atau harga jual di atas 15 juta per unit. Terdiri dari monitor berwarna berukuran di atas 17 inch sampai dengan 43 inch, pesawat televisi berwarna berukuran di atas 40 inch. Kemudian ada juga proyektor dengan nilai impor atau harga jual di atas 10 juta rupiah per unit. Kemudian yang keempat itu ada kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik dengan instrumen musik selainnya termasuk kelompok tarif 10%. Terdiri dari yang pertama itu ada mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara. Itu dari tipe jendela atau dinding dengan kapasitas pendingin di atas 2 PK sampai 3 PK dengan nilai impor atau harga jual di atas 10 juta rupiah per unit. Kemudian yang kedua adalah mesin pencuci piring dari tipe rumah tangga dengan nilai impor atau harga jual di atas 5 juta rupiah per unit. Kemudian ada mesin pengering dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga dengan nilai impor atau harga jual di atas 5 juta rupiah per unit. Kemudian ada microwave oven dari rumah tangga dengan nilai impor atau harga jual di atas 15 juta rupiah per unit. Ada juga piano, termasuk piano otomatis, piano tegak, grand piano, lain-lainnya. Kemudian ada instrumen musik dengan suara yang dihasilkan atau harus diperkuat secara elektrik seperti instrumen keyboard, selain akordeon dan lain-lain. Kemudian ada kelompok wangi-wangian, parfum dan cairan pewangi yang siap untuk dijual eceran dengan nilai impor atau harga jual Rp20.000 atau lebih per mililiter. Kemudian yang ketiga itu ada kelompok tarif 30%. Yang pertama itu ada kelompok kapal atau kendaraan lainnya, sampan dan kano kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum, kendaraan air untuk plesir atau olahraga termasuk sampan dan kano selain yacht dan perahu motor. Kemudian
itu terdiri dari perahu layar dengan atau tanpa motor pembantu, sampan, kano, dan kendaraan air jenis yang tidak bermotor. Itu dikenakan tarif 30%. Kemudian yang kedua ada kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga. Yang pertama itu ada perlengkapan golf, bola golf, kemudian ada perlengkapan golf lainnya selain tongkat golf, kemudian ada perlengkapan menyelam, pakaian selam, kemudian kacamata pelindung untuk selam, kemudian ada perlengkapan ski air, papan selancar, papan layar, papan selancar, dan papan selancar layar dan olahraga. Kemudian yang selanjutnya ada kelompok tarif 40%. Untuk kelompok tarif 40% ini, yang pertama itu adalah kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan. Nah, ini yang pertama itu ada saddlery dan harness untuk semua macam binatang, termasuk tali kekang, kemudian penutup lutut, penutup mulut, tutup saddle, jaket anjing dan sejenisnya dari kulit atau kulit tiruan dengan nilai impor atau harga jual 5 juta rupiah atau lebih per unitnya. Kemudian peti, koper, terus tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kacamata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, dan dengan nilai impor atau harga jual 5 juta rupiah atau lebih per unitnya. Kemudian selanjutnya adalah pakaian dan aksesori. Pakaian dari kulit samak atau kulit komposisi dengan nilai impor atau harga jual 6 juta rupiah atau lebih per setel, atau 3 juta rupiah atau lebih per potong atau per buahnya. Kemudian ada juga pakaian aksesori, pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu selain barang untuk kegunaan industri dengan nilai impor atau harga jual 6 juta atau lebih per setel atau 3 juta rupiah atau lebih per potong atau per buahnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada kelompok barang permadani yang terbuat dari sutra atau wol. Itu ada karpet kemudian ada karpet yang terbuat dari wol atau sutra rajutan. Kemudian ada juga yang tenunan tidak berumbai-rumbai. Kemudian ada juga yang berumbai, ada juga yang sudah jadi dari wol dan sutra, selain dari jenis yang dipergunakan untuk kendaraan bermotor dan untuk keperluan sembahyang. Kemudian yang ketiga ada kelompok barang kaca dari kristal timbal. Itu untuk yang digunakan untuk meja dapur, rias kantor, dekorasi dan ruangan atau keperluan semacam itu. Kemudian ada juga kelompok barang-barang yang terbuat dari logam mulia, baik sebagian maupun keseluruhannya. Itu ada arloji, jam tangan, segala macam jenis jam yang nilai impornya itu atau harga jualnya adalah 40 juta rupiah atau lebih per unitnya. Kemudian ada jam selain arloji dan penghitungan detik juga termasuk. Kemudian ada juga barang lainnya yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari emas atau platina dari logam yang dipalut dengan emas atau platina atau campuran daripadanya. Kemudian ada juga kelompok kapal atau kendaraan air lainnya. Itu ada selain yang tercantum pada kelompok tarif sebelumnya dan dikecualikan untuk keperluan negara atau angkutan umum. Contohnya adalah perahu motor yang bermotor dan perahu motor tempel. Kemudian ada juga kelompok balon udara. Kemudian ada juga kelompok peluru senjata api. Ada juga kelompok jenis alas kaki, yaitu yang pertama alas kaki tahan air dengan seluar dan bagian atas dari karet atau dari plastik yang nilai impor atau harga jualnya itu 5 juta rupiah atau lebih per pasang. Kemudian ada juga alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik
yang nilai impornya 5 juta atau lebih itu juga dikenakan tarif 40%. Kemudian ada juga kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor. Itu ada tempat duduk yang nilai impor atau harga jualnya itu 5 juta rupiah per unit. Kemudian ada perabotan lain yang tidak termasuk tempat duduk dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara dan untuk keperluan medis, bedah, perawatan gigi, dan kedokteran hewan yang nilai jualnya atau nilai impornya adalah 10 juta rupiah atau lebih per unitnya. Kemudian alas kasur itu dengan nilai impor atau harga jualnya 2 juta rupiah atau lebih per meter persegi per unitnya. Kemudian ada juga kasur dengan nilai impor 5 juta rupiah atau lebih per meter persegi per unitnya. Kemudian ada juga kantong tidur dengan nilai impor atau harga jualnya adalah 5 juta rupiah atau lebih per unit. Kemudian ada barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu yang nilai impor atau harga jualnya adalah 1 juta rupiah atau lebih per unitnya. Kemudian ada juga lampu atau alat kelengkapan penerangan lainnya itu dengan nilai impor atau harga jualnya itu 10 juta rupiah atau lebih per unitnya. Itu juga dikenakan tarif 40%. Kemudian ada kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin atau keramik ya. Itu ada bak suci, bathtub atau wastafel, kemudian ya bejana kloset, tangki air pembilasan yang nilai jualnya atau impornya itu adalah 10 juta rupiah atau lebih per unitnya. Kemudian ada juga patung dan barang keramik ornamental lainnya dengan nilai impor atau harga jualnya itu lebih dari 5 juta per unitnya. Kemudian kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu selain batu jalan atau batu tepi jalan seperti ubin, ya kan, batu monumen dan bentuk lainnya dengan nilai impor atau harga jual itu 2 juta rupiah atau lebih per meter persegi atau 5 juta rupiah atau lebih per meter kubik. Kemudian yang selanjutnya itu ada kelompok tarif 50%. Untuk tarif 50% ini dikenakan pada kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus. Kemudian yang kedua ada kelompok pesawat udara selain yang termasuk dalam barang tarif 40%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga itu terdiri dari helikopter, pesawat udara, dan kendaraan udara lainnya selain helikopter itu dikenakan tarif pajak PPNBM sebesar 50%. Kemudian ada juga kelompok peralatan dari perlengkapan olahraga selain dari termasuk dalam kelompok barang 10% dan 20%. Kemudian yang keempat ada kelompok senjata api, kecuali untuk keperluan negara itu terdiri dari senjata artileri, revolver, kemudian pistol dan senjata api lainnya yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kelompok tarif 75%. Ini terdiri dari kelompok barang-barang yang terbuat dari batu mulia dan garing atau mutiara. Kemudian ada juga kelompok kapal persiar mewah ya. Itu ada banyak macamnya. Yang pertama ada kapal pesiar, kapal ekskursi, kemudian kendaraan air semacam itu terutama yang dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Itu ada macam-macamnya, ada yang dengan tonase kotor tidak melebihi 26 ton, kemudian ada yang
antara 26 ton sampai 500, ada yang 500 sampai 1000, ada yang 1000 sampai 4000 ton, ada yang 4000 sampai 5000 ton, ada yang melebihi 5000 ton. Kemudian ada juga YAH, kecuali untuk kepentingan negara dan angkutan umum. Baik, setelah pembahasan panjang mengenai tarif yang dikenakan dalam PPNBM, selanjutnya kita akan membahas cara atau rumus menghitung PPNBM. Ini tidak berbeda jauh dengan cara dalam menghitung PPN, hampir sama, yaitu tarif PPNBM dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak ini sama seperti dasar pengenaan pajak dalam PPN, yaitu ada harga jual, kemudian ada nilai impor, nilai pengganti, dan nilai ekspor. Kemudian ada nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian jika harga jual atau nilai penggantian yang ditawarkan sudah termasuk PPN dan PPNBM, maka rumus DPP itu adalah 100 dibagi 110 ditambah dengan tarif PPNBM dikalikan harga jual. Jadi misal tarif PPNBM-nya adalah 30%, artinya rumus untuk mencari DPP-nya adalah 100 per 140 dikalikan dengan harga jual. Yang selanjutnya kita akan langsung ke contoh penghitungan. Untuk yang contoh pertama ini soalnya adalah produsen PKP perdana melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM-nya adalah 30%. Kemudian dengan harga adalah 140 juta rupiah. Kemudian kita disuruh menghitung PPN dan PPNBM jika harganya tidak termasuk PPN dan PPNBM, dan juga jika harganya itu sudah termasuk dalam PPN dan PPNBM. Nah, cara menjawabnya untuk yang pertama, jika harga tersebut belum termasuk PPN dan PPNBM, untuk rumus PPNBM-nya itu kita langsung tarif PPNBM ini dikalikan dengan DPP 30% dikalikan dengan 140 juta, hasilnya adalah 42 juta rupiah. Kemudian untuk PPN-nya, karena ini merupakan penyerahan barang kena pajak yang dilakukan dalam daerah pabean, bukan impor, itu artinya tarif yang bukan ekspor juga, artinya tarif yang dikenakan adalah 10%. Untuk PPN dikalikan dengan DPP 140 juta, hasilnya PPN yang terutang adalah sebesar 14 juta rupiah. Nah, kemudian untuk menghitung PPN dan PPNBM jika harganya ini sudah termasuk ke dalam harganya sudah termasuk PPN dan PPNBM, ini ada dua cara. Cara yang pertama yaitu DPP-nya itu kita cari dengan cara 100 per 110 ditambah 30 ini merupakan tarif PPNBM, ya kan, 30% dikalikan dengan 140 juta, hasilnya adalah 100 juta rupiah hasilnya. Jadi untuk menghitung PPNBM, tarifnya tadi itu 30% dikalikan dengan DPP 100 juta, hasilnya adalah 30 juta rupiah. Kemudian cara yang kedua untuk menghitung PPNBM itu adalah bisa juga tarif PPNBM 30% dibagi dengan 110 ditambah dengan tarif PPNBM dikalikan dengan harga jual 140 juta, atau 30 dibagi dengan 140 dikalikan dengan 140 juta, hasilnya adalah 30 juta rupiah. Jadi untuk cara yang pertama maupun cara kedua tidak ada perbedaan, hasilnya tetap PPNBM sebesar 30 juta rupiah. Kemudian untuk contoh penghitungan yang kedua, produsen PKP Ananda melakukan impor BKP yang tergolong mewah dengan tarif 20% dengan nilai impornya adalah 500 juta rupiah. Nah, atas impor BKP tersebut, PKP Ananda ini membayar PPN dan PPNBM sebagai berikut. Ini harga impornya tidak termasuk PPN dan PPNBM sehingga DPP-nya adalah 500 juta. Kemudian untuk menghitung PPN-nya, ini tarif 10% dikalikan dengan 500 juta, hasilnya ada 50 juta. Kemudian PPNBM dengan tarif 20% dikalikan dengan DPP 500 juta, hasilnya adalah 100 juta rupiah. Ini untuk pajak masukannya. Kemudian BKP tersebut merupakan salah satu komponen bahan baku produk yang dihasilkan oleh PKP Ananda. Jadi hasil produksi PKP Ananda ini merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif 30%.
Nah, pada bulan yang sama PKP Ananda ini melakukan penyerahan BKP hasil produksinya senilai 700 juta atas penyerahan BKP tersebut. Nah, PKP Ananda ini memungut PPN dan PPNBM sebagai berikut. DPP-nya adalah sebesar 700 juta rupiah, kemudian PPN-nya adalah 10% dari 700 juta sebesar 70 juta rupiah, kemudian PPNBM-nya adalah dengan tarif 20% dikalikan dengan DPP 700 juta rupiah, hasilnya adalah 210 juta rupiah. Nah, penghitungan PPN dan PPNBM tadi itu adalah PPN saat pajak masukannya adalah 50 juta. Ini dapat dikreditkan ketika membayar pajak keluaran sebesar 70 juta rupiah. Jadi PPN yang kurang disetor adalah 20 juta rupiah ketika membayar pajak keluaran, karena pajak masukan ini dapat dikreditkan. Kita ingat pajak PPN terutang itu nggak bisa dikreditkan dengan rumus pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Kemudian PPNBM itu tidak dapat dikreditkan, sehingga ketika PPNBM saat impor barang itu tetap sebesar 100 juta, kemudian ini tidak dapat dikreditkan ketika saat penyerahan barang atau mengeluarkan pajak keluaran, tetap sebesar 210 juta rupiah yang perlu dibayarkan. Sekian presentasi atau video mengenai PPN dan PPNBM ini. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Silahkan untuk memberikan saran dan masukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.